A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran 'aziman unzila fihi al-Qur'an wa taqa'al laila khairan min alfi syahr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul amru kulluhu wa lahul hamdu kulluhu wa lahul kulluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazighu 'anha illa halik. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini yang insyaallah diberkahinya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan atas Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut bertemakan saling menyayangi karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bijalali, al yauma udhilluhu yauma fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Sahihun Muslim. Sesungguhnya Allah berkata pada hari kiamat, "Mana orang-orang yang saling menyayangi demi keagunganku? Hari ini aku naungi mereka dengan naunganku, di hari tiada naungan selain naunganku." Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala membangun persahabatan dan pertemanan atas dasar iman, yaitu kenikmatan dunia yang mengantarkan kepada kenikmatan yang abadi. Bila kita menjalin ikatan kasih sayang karena Allah, bersua karena Allah, dan berpisah karena Allah, kita akan mendapatkan kenikmatan terindah, teragung, dan abadi kelak di akhirat, berupa naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk mereka sebuah kenikmatan yang sangat agung, yaitu mereka bisa merasakan manisnya iman. Beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin sekali merasakan manisnya iman, hendaklah menyayangi saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ahmad. Adapun kelak di akhirat, di hari kiamat, orang yang saling sayang karena Allah Subhanahu wa taala membuat iri banyak orang, sebab mereka memiliki posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan syuhada pun menginginkan kedudukan mereka. Kemuliaan ini khusus dianugerahkan untuk mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di sekeliling arsy terdapat beberapa mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar itu terdapat sebuah kaum yang pakaian mereka terbuat dari cahaya dan wajah mereka bersinar. Mereka itu bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Para nabi dan para syuhada pun menginginkan kedudukan seperti mereka." Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkan sifat mereka kepada kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang saling sayang karena Allah, selalu duduk bersama membahas perihal agama karena Allah, dan saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat An-Nasa'i. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang tidak didukung oleh keimanan tidak akan membawa kemaslahatan dan manfaat yang saling timbal balik. Begitu juga bila kita dapati keimanan yang tidak didukung oleh persaudaraan, maka bisa kita simpulkan betapa rendah kadar keimanan itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencinta? Sebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Quran surat Maryam ayat ke-96. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-7. Sebelum kita akhiri majelis yang insyaallah diberkahi ini, marilah kita berdoa kepadanya, bermunajat kepadanya agar selalu dianugerahi, dilimpahi rasa kasih sayang dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni dhalamtu nafsi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan saleh dan salihah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.